Baik, selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Mangsa sebagai mediator yang dipilih Bapak-Bapak. Selanjutnya, kepada Bapak-Bapak sekalian, saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Miguel sebagai penggugat dalam kasus ini. Ya, perkenalkan nama saya Juliano sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa sengketa perdata diajukan pada tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Pada kasus ini, Bapak-bapak saya sudah menunjuk saya sebagai mediator, dan sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding, dan untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menyampaikan beberapa tahapan dalam mediasi ini. Pertama, saya akan memberikan penyelesaian pada para pihak untuk secara bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman dari kedua belah pihak. Tiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita akan masuk dalam tahap negosiasi. Dan terakhir, apabila negosiasi dari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak-bapak, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Namun sebelum kita memulai mediasi ini, bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Nike terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Bapak Juliano, apakah setuju? Ya, setuju. Silakan, Pak. Baik, silakan untuk Bapak Nike. Ya, terima kasih Bapak David atas kesempatannya. Jadi begini, Bapak Juliano ini sampai saat ini masih terikat hutang kita dengan saya. Saat ini sampai dengan 500 juta rupiah. Padahal dalam surat perjanjian Bapak Juliano ini sepakat untuk melunasi semua hutang beserta bunganya pada tanggal 19 September 2020. Namun baru saya sampai pada saat jatuh tempo, Bapak tetap tidak mau melunasi hutangnya. Setelah berapa kali menanyakan somasi kepada Bapak Juliano, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan penjelasan apa-apa dari Bapak Juliano ini. Baiklah, berarti Bapak sangat kecewa berarti terhadap hal ini ya berarti. Itu saja. Dan Bapak juga ingin menginginkan pembayarannya dilakukan secara secepatnya kan berarti kan Pak? Iya betul Pak, karena hutang Bapak Juliano ini terbilang cukup besar. Dalam perjanjian sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga pada saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Nike, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Juliano untuk menyampaikan hal-hal yang kita perlu ketahui. Silakan Pak. Ya, sebenarnya saya ini ada dalam krisis keuangan ya. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan untuk membayar hutang saya kepada Bapak Nigel. Namun karena force major, saya harus menggunakan uang tersebut untuk prioritas kehidupan saya atau hal yang harus saya prioritaskan. Oleh karenanya saya tidak bisa membayar hutang saya di waktu yang sudah ditentukan. Iya Bapak, tolonglah. Bagaimana bisa Anda berdalih melalui force major lalu memakai uang tersebut untuk Anda? Sedangkan Anda masih memiliki kewajiban melunasi hutang Anda terhadap saya. Bagaimana bisa ini? Baiklah, untuk Bapak Juliano dan Bapak Nike dimohon tenang terlebih dahulu. Bapak Juliano, apakah klausul force major ini ada di dalam perjanjian antara Bapak Juliano dan Bapak Nigel, dan kemudian apakah kebakaran ini juga masuk dalam klausul force major ini? Betul, jadi kebakaran dan juga bencana alam itu ada dalam surat tersebut. Yang mana gedung saya ini terjadi kebakaran yang menyebabkan saya itu harus menggunakan uang yang sudah saya siapkan untuk membayar kejadian yang sangat saya tidak inginkan untuk merenovasi gedung saya itu kembali. Ya, saya bisa pahami petaka yang Bapak alami, Jur. Tapi Anda tentu sadar bahwa Anda ini berhutang pada saya ini sudah cukup lama nih dari sini. Dan dalam waktu itu, dari Anda tidak melunasi saya hutang sampai gedung Anda udah bilang terbakar, mengapa Anda diamkan saja? Baiklah, saya akan bertanya pada Bapak Nigel. Hutang tersebut seharusnya dibayar tanggal berapa, Pak? Nah, ini juga Bapak David yang menjadi pemikiran saya. Saya ini berharap ada etikat baik dari Bapak Juliano ini. Dan saya pun tidak pernah mengancam ataupun hal-hal yang seperti itu. Jujur saja saya tidak memiliki permasalahan pada diri Bapak Juliano secara pribadi. Akan tetapi di perjanjian antara saya dan dia itu dinyatakan harus dilunasi pada tahun 2020. Ya, tapi sampai hari ini pun belum dilunasi, tepatnya pada tanggal 20 September 2020. Sejujurnya saya ini belum mampu untuk melunasi uang hutang saya berdasarkan jatuh tempo di dalam perjanjian yang sudah disepakati tersebut. Baiklah, karena Bapak Juliano ini belum bisa membayar hutang hingga saat ini, kira-kira kapan Bapak Juliano bisa membayar hutang tersebut? Ya, untuk saya sendiri saya mampu untuk membayar hutang saya secara bertahap. Dengan 14 Agustus 2022, saya akan membayar
sejumlah uang sebesar 150 juta rupiah dan juga akan dilunaskan pada 15 September 2023 dengan membayar sejumlah uang 350 juta rupiah. Baiklah, apakah Bapak Nigel setuju dengan metode pelunasan yang disampaikan oleh Bapak Juliano? Terus terang saja, saya ingin Bapak Juliano segera lunasi. Namun, baiklah, tidak apa-apa. Tapi saya ingin dia tidak ingkar janji ketika tiba waktunya dan melunasi utangnya terhadap saya ini. Baiklah, karena para pihak sudah sepakat, maka saya akan membuat kesepakatan perdamaian, di mana masing-masing pihak harus menandatangani kesepakatan itu. Apakah para pihak setuju dengan kesepakatan perdamaian? Saya setuju, Pak. Baiklah, dan di dalam kesepakatan perdamaian ini, apabila ada salah satu pihak yang ingkar janji, maka pihak yang lainnya bisa mengajukan gugatan kembali. Sebelum menutup mediasi ini, apakah ada pertanyaan atau tambahan dari bapak-bapak sekalian? Tidak, Pak. Baiklah, kalau tidak ada, maka mediasi pada hari ini saya nyatakan selesai dan saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Sekian dan terima kasih.